Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Kita akan bersama-sama mempersiapkan diri, memahami bahan dasar bulan keluarga, supaya kita di dalam menjalani bulan keluarga itu bisa dengan penuh penghayatan yang baik gitu. Saya mengajak kita sekali lagi berdoa, mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau menyertai dan memberkati kami. Sekarang kami hendak mendiskusikan materi bahan dasar bulan keluarga. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami semua dimampukan untuk memahami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan urapi, sehingga dapat menjelaskan seturut dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, saya perlu menyampaikan disclaimer terlebih dahulu di awal, hal-hal yang harus saya sampaikan di awal supaya kegiatan penjelasan ini bisa lebih lebih sejalan gitu. Yang pertama, materinya cukup panjang, jadi penjenengan kalau nanti sambil penjelasan sambil munjuk diperbolehkan, karena cukup panjang ya Pak Teguh. Cukup panjang, cukup banyak yang harus disampaikan. Yang pertama. Yang kedua, tema bulan keluarga ini kan supaya kamu saling mengasihi, harusnya mengasihi tapi itu kurang i, mengasih gitu. Kurang i satu di belakang. Temanya itu kan supaya kamu saling mengasihi. Nah, tema ini kan sangat luas Bapak Ibu. Siapa yang harus dikasihi itu kan banyak sekali, luas sekali. Nah, tetapi di dalam bahan ini memang secara spesifik, secara khusus supaya kamu saling mengasihi ini terhadap saudara-saudara penyandang disabilitas. Namun demikian, mengingat tentang tema ini sangat luas, maka panitia bulan keluarga itu juga merancang kegiatan demi kegiatan yang diperuntukkan bagi secara luas, tidak hanya dispesifikkan untuk penyandang disabilitas. Yang ketiga bahwa karena ada hal yang perlu saya sampaikan tentang rencana kegiatan bulan keluarga, maka yang berkenaan dengan materi disabilitas ini akan saya sampaikan secara cepat saja, walaupun tetap yang dikedepankan adalah kita bisa memahami bersama, tetapi mungkin secara cepat saya sampaikan supaya selanjutnya kita bisa mendiskusikan tentang rencana kegiatan bulan keluarga yang sudah disiapkan oleh panitia. Kira-kira itu catatan awalnya, disclaimer di depan. Itu ya. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai untuk memahami bahan dasar bulan keluarga ini. Tuh. Ini saya Mas, oke. Pernah enggak kita berpikir tentang kenapa sih setiap tahun tuh selalu ada bulan keluarga? Kira-kira kenapa Bapak Ibu kita kok harus menghayati bulan keluarga itu, kenapa toh? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Kok mendadak Oktober harus dihayati sebagai bulan keluarga? Tiap tahun meneh, kira-kira kenapa? Ada yang menyadari enggak? Kenapa Bu? Nah, Bapak Ibu, bulan keluarga itu sebagai sarana bagi kita untuk meneguhkan kembali, ngeleng-ngeleng meneh, mengingat-ingat lagi, menguatkan diri lagi mengenai hakikat keluarga Kristen dan panggilannya. Kenapa harus ada itu? Ya soalnya orang kuwi manusia itu tempatnya lupa. Engko gek lali hakikat janjane keluarga Kristen ki apa? Wis pokoke keluarga sing beragama Kristen. Nek weekend yo ngerti kan gitu. Kan tidak hanya itu gitu, tetapi ada sesuatu yang harus terus dihayati, harus terus diingat.
Bulan keluarga adalah sarana bagi kita untuk meneguhkan hakikat janjane keluarga Kristen itu apa dan panggilannya itu ngapain. Nah, di dalam layar sudah ditampilkan bahwa keluarga Kristen itu adalah ya persekutuan umat Allah yang senantiasa mengalami cinta kasih Allah. Masalahnya tidak cukup sampai di situ. Panggilannya adalah tidak hanya mengalami tapi juga membagikan cinta kasih Allah. Jadi persekutuan umat Allah yang senantiasa mengalami, senantiasa dicintai Allah, dikasihi Allah, terus selanjutnya membagikan cinta kasih itu. Kepada siapa? Kepada siapapun. Dimulai dari anggota keluarga sendiri-sendiri. Oleh karena itu bulan keluarga penting napa mboten? Nggih penting. Karena kalau tidak selalu diteguhkan, selalu diingatkan, ya engko lali. Engko gegek lali kalau Gusti Allah janjane sudah nresnani. Jangan-jangan kita lupa untuk mensyukuri kalau Tuhan sudah memberkati berlimpah-limpah. Jangan-jangan kita lupa untuk membagikan berkatnya, membagikan kasihnya. Oleh karena itu terus-menerus selalu kita hayati bulan keluarga ini. Nah, tema tentang supaya kamu saling mengasihi, tadi saya sudah sampaikan tema ini cukup luas. Karena sebetulnya melalui tema ini mengajak kita semua, mengajak umat, mengajak keluarga-keluarga kita itu menjadi keluarga yang inklusi. Yang nanti saya akan jelaskan inklusi itu seperti apa. Menjadi keluarga yang inklusi. Semestinya inklusi ini ya luas, terbuka, gampangane. Inklusi itu terbuka, kalau eksklusif kan tertutup. Kalau inklusi itu terbuka. Terhadap siapa? Terhadap siapapun. Nah, sekali lagi kalau dari bahan ini memang secara spesifiknya terhadap teman-teman penyandang disabilitas. Berikutnya lagi. Kok ada iso, Mas? Lagi, next. Nah, ini keluarga inklusi itu apa toh? Paling tidak ini Bapak Ibu. Keluarga inklusi itu adalah keluarga yang terbuka, keluarga yang menerima, keluarga yang menghargai, mendengarkan, memberi kesempatan bicara, mendukung dan juga memaknai segala sesuatu dalam balutan cinta kasih. Sekarang coba kita cek ke keluarga kita masing-masing. Kira-kira semua hal ini ada di keluarga kita enggak? Apakah di keluarga kita ada keterbukaan satu sama lain? Ada ya, suaminya terhadap istrinya, istrinya terhadap suaminya, ada keterbukaan. Kemarin di wilayah 3 lah aku wis rondo Pak, terbuka mbek sapa? Aku janda terbuka mbek sapa? Aku lek meneh ngono jare malahan. Itu bercandanya di wilayah 3 itu. Nah, Bapak Ibu, yang pasti adalah keterbukaan terhadap seluruh anggota keluarga. Anak-anak juga perlu untuk terbuka kepada orang tuanya. Orang tua terbuka terhadap anak-anak. Sekarang rasa-rasanya ya nanti di bagian di bagian yang lain. Saya lanjut dulu. Penerimaan. Apakah di keluarga kita ada penerimaan masing-masing anggota apapun kondisinya? Wah, walaupun dulu ketika menikah bobotnya berapa? 45 kilo. Sekarang setelah sekian puluh tahun bobotnya sudah 85 kilo. Apakah tetap ada penerimaan? Wah, jane ya pengennya tak ijolke 40-an loro. Kan repot to niku to. Penerimaan itu ya dalam segala sesuatu termasuk fisiknya, termasuk karakteristiknya, termasuk sifat-sifatnya. Biyen itu ketika pacaran halus banget. Halus, kalem. Ketika sekarang sudah menikah sekian puluh tahun tetap halus gitu nggih.
Atau kalaupun sudah berbeda, ya tetap terima. Harus ada penerimaan. Bukannya malah, wah saya ini tambah tua, tambah cerewet. Nah, misalnya begitu, itu nggak bisa itu. Karena kalau mau disebut keluarga inklusi, ya di dalamnya harus ada penerimaan. Dulu ketika masih setahun, 2 tahun menikah, itu kan kulitnya halus, dibelai terus. Wah, istriku yang cantik, suamiku yang ganteng. Sekarang sudah mulai ada gelombang-gelombangnya gitu ya. Ya walaupun begitu tetap kowe siji nih, tetap gitu. Mangan tempe rasane koyo lawuh sate. Karena ada penerimaan, ada cinta kasih. Itulah keluarga yang inklusi. Menghargai, nah ini juga sama. Menghargai satu sama lain perlu untuk saling menghargai. Mendengarkan, nah ini kira-kira di rumah masih ada mendengarkan enggak ya? Di rumah itu biasanya yang mengambil peran tukang nyeneni sinten? Ada enggak ya? Biasanya ada bagian mae, biasanya kan gitu. Mae itu tukang nyeneni. Bagian yang tukang mengambil keputusan, biasanya bapake. Bagian yang galak sinten? Pae napa mae aneh niki. Sudah ada bagiannya masing-masing. Terus anaknya tukang apa? Tukang diseneni. Nah, Bapak Ibu mendengarkan atau memberi kesempatan berbicara itu hal yang sangat penting. Kalau kita mau menjadi keluarga yang inklusi, maka ini harus ada. Panjenengan pirsa, di akhir-akhir ini Kota Semarang lagi agak rawan dengan apa Bapak Ibu? Dengan kriak-kriak. Pelakunya sinten? Anak-anak usia belasan tahun. Kenapa mereka begitu ya? Walaupun ada banyak sekali faktor, tetapi salah satu di antara banyak faktor itu adalah karena mereka nggak bisa terbuka dengan orang tuanya. Ketika ada persoalan, ada masalah, mereka mau cerita ke orang tuanya enggan sehingga ceritanya ke orang lain, ke temennya lah, ke siapalah. Padahal orang lain itu ketika memberikan solusi, tidak selalu solusinya baik. Kalau sudah terjadi, sing getun siapa? Semua anggota keluarga menyesal. Nah, maka ini sangat penting bagaimana ada kemauan untuk mendengarkan. Mendengarkan niku gambil napa gampang? Mendengarkan. Mending mendengarkan apa mending menyampaikan? Bicara. Kayak saya ini kan banyak ngomongnya gitu kan. Mendengarkan kita yuk gampang ning ternyata yuk enggak mudah. Apalagi ketika mendengarkan sesuatu sing sakjane maksudku ora ngono, rasane selak pengen nimpali sih gitu. Orang baru bicara satu dijawab dengan 6 likur gitu. Nah ini Bapak Ibu, menjadi keluarga yang inklusi itu perlu untuk melihat masing-masing anggota keluarga adalah pihak-pihak yang layak untuk didengarkan, layak untuk diberi kesempatan berbicara. Aku tak sebenarnya sing dikersake piye to, sing dimaksud piye to gitu. Misalnya di keluarga yang ada piantun sepuhnya, biasanya kan terus jadi antara sini dan situ terus beda pendapat anak satu dan anak kedua. Terus jadi masalah karena yang sepuhnya kalau ketemu ini ngomongin ini, ketemu gini ngomongin ngono dan sebagainya gitu biasanya ya. Nah, bagaimana kalau keduanya saiki nunggu bareng jejer-jejer sing dikersake eyang napa to? Sing dikersake iki piye to? Sing dikersake iki piye to? Perlu ada kemauan dari masing-masing anggota untuk bisa saling mendengarkan dan memberi kesempatan bicara. Tidak buru-buru langsung reaktif gitu. Mendukung ya tentu harus ada dukungan, saling mendukung satu dengan yang lain. Dan memaknai segala sesuatu dalam balutan cinta kasih. Nah ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ketika sosialisasi, penjelasan tentang kegiatan.
Artinya bahwa segala peristiwa yang terjadi di dalam keluarga itu mari kita sikapi dengan kacamata cinta kasih. Jadi kalaupun sedang marah ya bagaimana mewujudkan kemarahan itu dalam balutan cinta kasih. Nah, angel toh? Angel mboten? Marah ning diwujudkan dalam bentuk cinta kasih angel mboten? Ane angel nggih mboten sah marah. Gitu. Nggih. Nah, ini keluarga inklusi. Oleh karena itu Bapak Ibu, supaya keluarga bisa menjadi keluarga yang inklusi, syaratnya itu satu. Kira-kira nopo syaratnya? Masing-masing anggota keluarga menghidupi nopo? Nopo Bapak Ibu? Menghidupi cinta kasih. Kalau nggak ada cinta kasih, nggak akan mungkin terjadi keluarga yang seperti ini. Sekali lagi, ini sebetulnya kan luas, tetapi kalau dari bahan itu ya bagaimana ini diwujudkan terhadap penyandang disabilitas. Nah, sekarang ini syarat utama yang harus kita ingat-ingat betul. Prasyarat utama untuk menjadi keluarga yang inklusi adalah masing-masing menghidupi cinta kasih Allah. Itu cara kita untuk membangun keluarga yang inklusi dan memelihara supaya keluarga inklusi itu tidak hanya terjadi sedino tapi seterusnya. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat tentang disabilitas atau difabel. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, disabilitas yang dimaksud dengan disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga karena memiliki keterbatasan itu, maka ketika berinteraksi dengan lingkungan yang mengalami banyak hambatan. Termasuk ketika mereka akan berperan, berpartisipasi yang menjadi sulit. Padahal sebetulnya mereka memiliki hak yang sama. Contoh, ini dulu sih, sekarang sih sudah enggak ada. Sekarang sudah lebih baik. Dulu secara hak warga negara, baik penyandang disabilitas maupun bukan, sebetulnya kan semua warga negara itu berhak untuk menjadi pegawai negeri. Tapi dulu para penyandang disabilitas nggak bisa karena tidak ada ruangnya, tidak diberi kesempatan untuk bisa menjadi pegawai negeri dulu. Nah itu akhirnya kan kesulitan tuh. Nah sekarang memang sudah lebih terbuka, ada slot khusus memang bagi para penyandang disabilitas bisa menjadi pegawai negeri. Nah seperti itu, mereka menjadi kesulitan. Mau ikut dengan berkegiatan sosial, tetapi tidak banyak tempat-tempat umum itu yang menyediakan jalur-jalur khusus, infrastruktur-infrastruktur yang mendukung. Jadi tetap masih kesulitan. Pendidikan juga masih kesulitan. Itu berdasarkan undang-undang. Jadi ada 4 macam disabilitas, yaitu disabilitas fisik, mental, apalagi fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Nah Bapak Ibu, berbicara tentang disabilitas, mari kita melihat sekilas dari Yohanes pasal 9 ayat 2 dan 3. Dari situ kira-kira terbaca enggak Bapak Ibu? Terbaca? Terbaca nggih? Kalau terbaca mari kita baca bersama-sama. Yohanes 9 ayat 2 dan 3. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta." Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia."
Ini menjadi pijakan dasarnya. Dan dari ayat ini kita melihat sesuatu yang luar biasa. Yang pertama adalah bahwa ternyata sejak zaman teks itu, masyarakat itu memandang disabilitas sebagai masalah. Terlihat kok dari cara mereka bertanya, guru, yang berdosa orang ini apa orang tuanya sehingga dia dilahirkan buta? Berarti menurut masyarakat pada waktu itu, kalau orang dilahirkan dengan kondisi yang tidak sama, kondisi buta, kondisi ini dan itu, berarti ono sing dosa, ono sing salah, gitu. Itu menurut pandangan masyarakat pada zaman itu. Sehingga melihat orang yang disabilitas itu sebagai masalah. Ternyata itu tidak berhenti pada zaman itu. Nyata-nyatanya sampai zaman sekarang masih ada orang yang menganggap begitu. Sehingga mereka berusaha tak-atik gadok. Oh, ingin mergo bapak ning ngene, ibu ning ngene, bae ngene, bae ngono. Ini cara pandang ini yang justru hanya akan membuat kerusakan. Karena mereka melihat disabilitas sebagai masalah. Sementara bagi Yesus tidak demikian. Bagi Tuhan Yesus, disabilitas itu bukan masalah. Terus apa? Orang dilahirkan dalam kondisi yang berbeda-beda, itu karena Allah punya rancangan, pekerjaan-pekerjaan Allah akan dinyatakan di dalam orang itu. Dengan demikian Bapak Ibu, peristiwa dalam bacaan tadi, sebetulnya Tuhan Yesus tidak hanya sedang menyembuhkan atau memulihkan yang buta, tetapi memulihkan masyarakat, cara pandang masyarakat. Ojo pisan-pisan ngomong, nek buta iki mergo dosa deknen apa dosa wong tuane. Bukan. Nah, terus kenapa? Karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam orang ini. Bukan karena dosanya, bukan karena dosa orang tuanya. Gitu. Sampai sini bisa dipahami ya. Menurut masyarakat pada zaman itu, disabilitas itu masalah. Bagi Tuhan Yesus enggak. Ketika kamu menganggap ini masalah, berarti kamu yang cara pandangmu masih keliru. Ini yang harus dipulihkan. Oleh karena itu cara jawabnya Tuhan Yesus bukan langsung wis sembuh, wis. Enggak hanya sekedar itu. Tapi dia menekankan sesuatu. Bukan dia, bukan juga orang tuanya. Itu menunjukkan sebuah bentuk mengcounter cara pandang masyarakat pada zaman itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita akan mencoba melihat model-model cara pandang, model-model pendekatan terhadap penyandang disabilitas. Karena ternyata ada beberapa pendekatan bagaimana melihat penyandang disabilitas, termasuk salah satunya model ini. Kalau model ini dalam era yang modern ini dibahasakan sebagai model pendekatan moral, di mana di mana mereka memahami bahwa penyandang disabilitas itu sebagai kerusakan akibat dari kesalahan moral atau dosa, kegagalan iman, kejahatan atau ujian iman. Itu cara pandang moral, pendekatan moral. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mereka memandang, wah dia dilahirkan begini, sopo ki sing dosa ki. Pandangan ini Bapak Ibu hanya akan membuat orang curiga. Hanya akan membuat orang memfitnah dan kemudian menghakimi. Dampaknya apa? Dampaknya bagi mereka penyandang malu, susah untuk menerima kondisi dirinya yang berbeda, semakin tertekan, stres dan bisa jadi sampai depresi. Karena cara pandang yang digunakan adalah cara pandang moral ini. Oh, kamu dilahirkan begitu, oh mesti mergo wong tuamu ngene, mergo ngono, berusaha dadak bengek. Sekarang saya beri contoh deh begini. Saya pakai contoh yang sudah sangat senior. Misalnya yang Resno sepasang ini ya, sekeluarga.
Misalnya dulu pas zaman menikah kan berhadapan-hadapan, Pak Pendeta minta untuk pasang cincin misalnya gitu. Dilalai pas waktu Pak Krisno itu mau masang cincin, cincinnya tibong glundung. Jemaat sing teko kira-kira komennya gimana Bapak Ibu? Wah ini tandane nganu iki. Wah ini mertandake bakal nganu iki, bakal ngono iki, bakal ngono kae iki. Iya udah Bapak Ibu. Leres mboten kira-kira? Gitu? Berusaha ngotak-atik gathuk toh. Apalagi nanti ketika sudah begini, sudah begitu. Lah tenan toh, biyen kae toh, bener kandaku toh. Itu. Karena pendekatan yang digunakan adalah pendekatan moral. Akhirnya jatuhnya hanya membuat orang itu curiga, terus memfitnah, menghakimi, dan itu membuat orang-orang para penyandang, teman-teman para penyandang ini menjadi malu, menjadi nggak bisa menerima diri, menjadi enggan untuk terlibat, menjadi semakin mengurung diri dan sebagainya. Oleh karena itu, pendekatan ini harus ditinggalkan. Tidak boleh dipelihara. Harus ditinggalkan. Tuhan Yesus sendiri memerintahkan begitu. Tuhan Yesus sendiri mencontohkan begitu kok. Bukan orang ini, bukan orang tuanya. Tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam orang ini. Maka jangan pandang mereka dari sisi ini, dari kacamata ini. Itu pendekatan pertama. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan medis. Ini umumnya adalah digunakan oleh para tenaga medis, perawat, dokter dan sebagainya, yaitu memandang bahwa disabilitas itu sebagai sebuah kegagalan sistem tubuh yang pada dasarnya abnormal dan patologis. Iki rodok mending sih daripada yang pertama tadi, tapi sebetulnya pandangan ini pun, pendekatan ini juga masih menempatkan para penyandang disabilitas itu sebagai objek ketidakadilan. Kenapa begitu? Karena standar yang dipakai untuk mengukur ini sistem tubuhnya normal apa tidak dari standar kenormalan. Jadi dari seseorang yang secara tubuh ini normalnya begini, nah ketika disabilitas diukur pakai ini ya nggak akan pernah ketemu. Jadi mereka hanya sebagai objek ketidakadilan. Ibaratnya saya beri contoh begini. Dalam kacamata medis normalnya itu begini. Nah ketika ada yang lain diukur pakai ini, ya nggak akan pernah iso. Harusnya diukurnya pakai yang sama kan gitu. Tetapi setidaknya ini lebih mending, pendekatan ini lebih mending daripada pendekatan sebelumnya. Jadi misalnya melihat begini-begini, oh ya ini karena memang dalam sistem tubuhnya ada sesuatu yang tidak bisa berfungsi dan ini dan itu sih lebih mending daripada yang pendekatan yang pertama. Tetapi ini pun sejatinya masih menempatkan para penyandang disabilitas sebagai objek ketidakadilan. Pendekatan yang ketiga yang mestinya dihidupi adalah pendekatan sosial, di mana melihat, memandang mereka sebagai sesama makhluk sosial, sesama ciptaan Tuhan yang juga sebenarnya bisa mandiri kok. Hanya saja mereka perlu dibantu dengan alat-alat tertentu. Oleh karena itu, pendekatan sosial ini biasanya mendorong orang-orang, mendorong lembaga-lembaga untuk memunculkan, menciptakan infrastruktur-infrastruktur yang mendukung. Contoh, kalau panjenengan perhatikan, trotoar-trotoar itu biasanya itu di sebanyak berapa meter, 1,5 meteran trotoar itu ada satu tegel yang teksturnya beda, terus warnanya kuning gitu. Itu janjiannya buat apa tuh Bapak Ibu? Biar cantik gitu ya? Bukan. Itu buat menolong para penyandang disabilitas, terutama orang buta untuk tongkatnya.
Nah itu membangun infrastruktur yang mendukung mereka, sehingga dengan bantuan alat-alat itu mereka bisa kok kayak yang lain. Misalnya kaki gitu ya, nggak punya kaki, tapi dengan bantuan kaki palsu mereka jadi bisa. Itulah maka kemudian muncul istilah difabel, differently able atau differently ability. Jadi sebenarnya mereka juga sama kayak kita, bisa mandiri. Tapi memang mereka harus dibantu dengan alat-alat tertentu. Jadi kayak ibaratnya begini, disabilitas itu kondisinya. Kalau difabel itu cara pandang kita, peran mereka gitu. Mereka bisa, mereka sama seperti saya, hanya caranya berbeda. Dan harus dibantu dengan alat tertentu. Kalau yang buta dibantu dengan braille. Terus yang tunarungu dibantu dengan alat-alat tertentu gitu. Nah itu pendekatan sosial. Semestinya ini yang dihidupi, bukan yang pertama tadi. Nah, tetapi kita menyadari bahwa untuk memunculkan infrastruktur yang membantu para penyandang disabilitas ini kan tidak mudah. Misalnya gereja mau berupaya untuk membangun infrastruktur yang ramah terhadap penyandang disabilitas, kan butuh biaya tuh. Misalnya mau bikin kamar mandi khusus, terus jalur yang bisa untuk kursi roda dan sebagainya. Itu kan butuh biaya. Dan tidak semua lembaga itu selalu punya dana untuk mewujudkan itu. Oleh karena itu ada pendekatan yang keempat. Pendekatan yang keempat adalah pendekatan solidaritas. Di mana pendekatan solidaritas ini melihat tentang konkretnya begini. Pokoknya persahabatan kita itu tanpa syarat. Kalau sosial itu kita melihat mereka iso mandiri kok. Ning harus kita bantu dengan alat tertentu. Makanya muncul istilah difabel gitu ya. Kalau solidaritas kita nggak perlu berupaya untuk nggawe alat tertentu. Ning rangkulah, gendonglah, tuntunlah gitu. Bantulah dengan dirimu. Bukan harus menciptakan alat, bukan harus menciptakan bangunan tertentu, tapi berilah dirimu untuk mereka. Persahabatan yang tanpa syarat gitu kira-kira. Bisa membedakan ya kalau yang sosial atau yang solidaritas. Nah, pendekatan solidaritas ini cukup membantu kita semua, terutama lembaga-lembaga yang memang secara keuangan bukan sing jor-joran. Kita juga harus menyadari keadaan dan sebagainya. Maka bangunlah sudut pandang yang ini supaya kita bisa nulungi dan sebagainya. Misalnya orang yang sudah sepuh harus pakai tongkat gitu ya. Mungkin kita nggak perlu membuatkan jalur khusus, tapi kita sendiri yang monggo kula tuntun yang, monggo kula gendong yang, dan seterusnya. Itulah pendekatan solidaritas. Mestinya yang dihidupi oleh kita semua berdasarkan pijakan dasar teologi tadi, ya dua bawah ini, dua terakhir tadi. Kalau kita bisa menciptakan infrastruktur yang membuat mereka bisa mandiri, itu baik. Tapi kalaupun ternyata tidak bisa menciptakan infrastruktur yang mendukung, ya setidaknya gunakanlah pendekatan solidaritas. Nah, itu. Untuk bisa memahami ini Bapak Ibu, kita perlu memahami teologi disabilitas. Ini yang menarik dan mungkin akan mengagetkan panjenengan. Apa sih yang dimaksud dengan teologi disabilitas? Teologi disabilitas adalah berteologi dari perspektif disabilitas. Di mana kita diajak untuk membaca ulang ajaran dan dogma gereja yang tradisional yang seringkali memakai standar kenormalan, kesempurnaan, dan keadaan ideal. Jadi ibaratnya gini, gampangannya adalah
teologi disabilitas itu kita melihat sesuatu tapi pakai kacamatanya penyandang disabilitas. Jadi kalau biasanya saya melihat tentang gereja itu begini, kira-kira kalau orang disabilitas melihat tentang gereja itu kayak gimana ya? Gitu. Kalau selama ini saya yang dalam kondisi seperti ini melihat tentang Kristus itu seperti ini, kira-kira kalau mereka melihatnya kayak gimana ya? Coba kita pinjem kacamatanya, kita melihat Kristus dari sisi mereka. Nah, itulah teologi disabilitas. Next. Ini. Di antaranya kita akan mencoba melihat upaya pengembangan pemahaman dari sudut pandang disabilitas, yaitu tentang kristologi, terus teologi penciptaan, soteriologi, spiritualitas tubuh, eskatologi, terus eklesiologi dari perspektif disabilitas. Kristologi nopo Bapak Ibu? Tentang teologi tentang Kristus. Kalau teologi penciptaan ya sudah tahu semuanya. Kalau soteriologi mboten satelogi lho nggih. Di Joglo enggak ada satenya. Soteriologi itu tentang keselamatan. Terus spiritualitas tubuh ya penghayatan tentang tubuh. Eskatologi. Apa itu? Eskatologi, eskaton. Ini hubungannya karo Mbah Kusno. Tentang akhir zaman gitulah, tentang masa depan gitu, akhir zaman. Berarti kan hubungannya karo Mbah Kusno. Terus eklesiologi. Eklesiologi itu eklesia, gereja. Nah, ada beberapa tapi saya tidak akan menyampaikan semuanya. Penjenengan nanti bisa membaca dari bahan itu. Saya hanya akan menampilkan beberapa saja yang menurut saya perbedaannya ketok banget. Bagaimana kita memandang kristologi misalnya, dan bagaimana disabilitas memandang kristologi. Oke, kita pertama. Siap-siap kaget. Siap-siap kaget, saya itu. Kristologi. Kristologi disabilitas merupakan upaya membaca ulang siapa Yesus yang tersalib dan bangkit kembali dengan tubuh yang berlubang. Siap-siap kaget ya. Di sini tidak hanya melihat sikap Yesus terhadap penyandang disabilitas, tetapi juga diri Yesus sendiri sebagai penyandang disabilitas sesudah kebangkitannya dan sesudah ia naik surga. Bisa terima enggak? Kira-kira kita bisa menerima itu enggak? Menurut kita Tuhan Yesus itu ya dia Tuhan Yesus manusia yang firman yang menjadi manusia, yang dikorbankan, mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit, naik ke surga, sudah selesai. Tapi kalau kita mau pinjem kacamatanya disabilitas, mereka memandang Tuhan Yesus itu tidak hanya sekedar iki aku memperhatikanmu, tidak hanya sekedar itu. Bahkan bagi mereka penyandang disabilitas, Gusti Yesus kok rela ya bersedia menjadi disabilitas kayak saya. Kenapa? Karena tangannya bolong, lambungnya bolong. Itu teologi disabilitas. Kalau kita mau benar-benar empati terhadap mereka, ya kita harus berani membuka diri, pinjem kacamatanya mereka. Sejauh kita nggak mau pakai kacamatanya mereka, enggak, pokoknya enggak bisa. Mosok Yesus kok disabilitas, enggak lah. Ya kita nggak akan bisa untuk empati dengan mereka, susah. Sementara justru dengan itulah cara mereka bisa menghayati betul Kristus yang baik, Kristus yang menolong, Kristus yang solider dengan mereka. Cara pandangnya seperti itu. Itulah teologi disabilitas tentang kristologi.
Sementara dogma gereja ket zaman biyen tekan saiki nggak pernah mengatakan Kristus itu sebagai penyandang disabilitas. Tapi mereka para penyandang disabilitas dengan cara pandang itu membuat mereka menjadi merasa aku duwe harapan. Itu pripun? Mengagetkan toh? Kemarin dia, oh enggak gitu Pak, oh enggak iso ngono Pak, dan seterusnya. Nah nanti monggo kalau kita mau diskusi. Tetapi itulah sekali lagi, kalau berbicara tentang teologi disabilitas, maka kita melihat dogma gereja, melihat ajaran gereja dengan kacamatanya penyandang disabilitas. Jadi ibaratnya kita pinjem. Jadi dengan demikian malah kita ngerti, iki loh, oh ternyata orang disabilitas kalau melihat Kristus itu begini. Kita tahu. Kalau kita apakah harus begitu? Ya enggak juga. Kita enggak harus pakai cara pandang itu. Tetapi kita ngerti, kita memahami kenapa mereka begitu. Yang kedua, iya rotok mengagetkan juga mestinya. Oh, tulisannya keliru Bapak Ibu. Harusnya penciptaan, lagi nulisnya penciptaan. Harusnya penciptaan. Teologi disabilitas meninjau ajaran penciptaan manusia bahwa semua itu diciptakan oleh Tuhan baik adanya. Seringkali baik adanya itu diidentikan dengan sempurna. Padahal ya beda. Baik adanya, sungguh amat baik. Baiknya menurut siapa? Menurut Gusti Allah. Tapi seringkali kita membuat ukuran sendiri. Baik itu yang begini, yang begini, yang begini. Maka kalau yang dilahirkan dengan kondisi yang berbeda, seringkali yang muncul istilahnya apa? Kurang beruntung gitu. Terus hal-hal yang kalimatnya itu lebih kepada apa ya? Kayak cenderung meremehkan gitu. Sementara Tuhan menciptakan semuanya itu dalam kondisi yang baik adanya. Baik menurut siapa? Menurut Gusti Allah. Lah tapi kok malah baik kok kayak begitu? Karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan akan dinyatakan di dalam orang ini. Karena nyatanya sekarang itu kita bisa melihat banyak orang-orang yang justru mereka para penyandang disabilitas tetapi etos kerjanya tinggi, mereka sukses, mereka bisa punya karyawan yang normal misalnya. Oh, itu kan memungkinkan sekali. Nah, maka kita perlu meninjau ulang tentang kata baik itu berbeda dengan sempurna. Dan baiknya di sini adalah baik menurut Gusti Allah. Yang berikutnya, kita diajak kalau teologi disabilitas itu menafsirkan ulang tentang manusia yang diciptakan segambar dengan Allah. Ini menarik. Kalau menurut penjenengan kita diciptakan segambar dengan Allah itu apa nih? Apa nih? Kita diciptakan segambar dengan Allah itu apa nih? Kalau misalnya kita mau menjawab ya secara semuanya Pak, termasuk fisik, ya termasuk fisik. Berarti jenengan nggih ampun duka. Kalau mereka yang secara fisik disabel itu mengatakan, aku kan juga diciptakan segambar dengan Allah, berarti Allah juga kayak aku dong. Ya ampun tuh kok gitu toh. Nah, teks ini kan kita diajak untuk menafsirkan ulang. Sebetulnya teks ini tidak serta-merta merujuk soal fisik, tetapi soal jiwa dan roh yang pada dasarnya diciptakan dalam kondisi kudus. Itulah maka seperti Allah. Walaupun dalam perjalanannya milih dosa wae timbangane kudus kan begitu. Maka yang dimaksud dengan menafsirkan ulang itu mari kita menata lagi, jangan hanya sebatas tentang fisik, tetapi karena sejatinya tidak serta-merta merujuk ke sana, justru merujuk kepada soal jiwa dan roh yang pada dasarnya semuanya diciptakan dalam kondisi yang kudus. Nah, dengan demikian sama mereka, para penyandang disabilitas, mereka kan sudah diajak untuk melihat bahwa disabilitasmu itu bukan karena dosamu, bukan karena dosa orang tuamu,
tetapi karena pekerjaan Allah akan dinyatakan di dalam dirimu. Dengan demikian kamu pun bisa berkata, aku diciptakan segambar dengan Allah. Jadi paham nggih? Soteriologi sebetulnya sama. Keselamatan adalah anugerah, ya bagi mereka juga sama. Hanya perbedaannya ini apa namanya? Mereka diselamatkan bukan, istilahnya begini, keselamatan yang diberikan oleh Yesus bukanlah keselamatan dari disabilitas yang disebabkan oleh dosa, bukan. Tapi ya memang anugerah karena semua manusia berdosa, gitu aja. Itu kira-kira. Terus eklesiologi, gereja digambarkan sebagai tubuh Kristus. Setiap orang baik penyandang disabilitas maupun bukan adalah bagian yang dapat menyumbang kepada komunitas sesuai dengan karunia dan talentanya. Artinya kalau kita menganggap gereja itu sebagai tubuh Kristus, maka mereka para penyandang juga adalah bagian dari tubuh Kristus. Maka mereka pun perlu untuk dirangkul, diterima dan seterusnya. Bahkan mereka juga diberi ruang untuk berpartisipasi. Karena ternyata banyak juga para penyandang itu yang ternyata memiliki kemampuan-kemampuan yang luar biasa, talenta-talenta yang luar biasa. Jenengan mungkin pernah melihat video di YouTube atau mungkin pernah ketemu orangnya, namanya Gracia, siapa ya, anaknya masih kecil, Gracia Poli itu siapa ya, masih kecil. Gracia siapa? Epipani, ya malah Poli. Gracia Epipani, dia kan sebetulnya dilahirkan dalam kondisi buta. Dia menciptakan lagu, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan. Dan lagu itu ternyata memberkati banyak orang. Dia juga bisa main piano, padahal dilahirkan dalam kondisi buta. Nah, maka ketika kita menghayati gereja sebagai tubuh Kristus, kita perlu untuk melibatkan semua anggota. Semuanya adalah anggota yang sama. Persahabatan yang tanpa syarat, itu tadi. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, maka tema supaya kamu saling mengasihi itu menegaskan panggilan keluarga Kristen untuk hidup dalam kasih semuanya. Kita semua anggota-anggota keluarga hidup dalam kasih. Cara mengejawantahkannya adalah ya menjadi keluarga yang inklusi tadi. Inklusi yang sebetulnya luas, tidak hanya terhadap penyandang disabilitas, tetapi sebetulnya secara luas. Nah, bagaimana menjadi keluarga yang inklusi dan hidup di dalam kasih ini? Selama bulan keluarga nanti akan dijabarkan dalam 4 tema ibadah. Yang pertama, kita akan mengikuti ibadah bulan keluarga minggu pertama, judulnya Kamu Pun Berharga. Nah, tema ini mengajak kita, menolong kita untuk melihat semua orang, anggota keluarga kita dan orang lain sebagai sosok yang berharga. Terus, bacaannya pakai bacaan yang tadi tuh, yang apa? Orang bertanya, sopo sing dosa gitu ya. Yang kedua, tema minggu yang kedua adalah gatekno lan rungokno sedulurmu. Ini bacaannya tentang ketika ada orang mau ketemu Yesus, terus murid-muridnya melarang atau piye ya, saya agak lupa. Tetapi Tuhan Yesus memberi kesempatan memperhatikan dan mendengarkan si orang itu untuk menyampaikan. Gitu. Piye karepmu piye, aku kon piye gitu. Jadi apa namanya? Gatekno lan rungokno sedulurmu. Minggu ketiga kita diajak untuk merenungkan tema memberi dan menerima dengan tulus. Ini dasar bacaannya adalah kalau kamu mengadakan pesta janganlah mengundang sahabatmu yang kaya, yang nanti bisa ngundang lagi. Tapi undanglah mereka yang lumpuh, mereka yang buta, yang gak bisa membalas. Dengan begitu berarti nek kita memberi itu berilah dengan tulus. Nek kita menerima orang, terimalah mereka dengan tulus. Terus yang minggu keempat itu temanya berjuanglah dan saling mendukung. Bacaannya dari Mazmur 42 itu tentang rusa yang merindukan sungai yang berair.
Kita menyadari bahwa kita adalah rusa-rusa yang butuh yang harus mencari sungai kan gitu toh. Rusa-rusa yang butuh berjuang. Tetapi kita di anggota keluarga kita di dalam kebersamaan di gereja juga merupakan sungai-sungai yang harus mendukung rusa-rusa itu. Nah, kalau panjenengan perhatikan di bahan memang berbeda dengan ini. Karena ini upaya panitia untuk menyederhanakan menyederhanakan tema, karena besok ibadahnya ibadah intergenerasi yang nanti akan saya jelaskan. Ini ibadahnya selama bulan keluarga minggu 1 sampai minggu keempat. Nah, selamat menjalani bulan keluarga dan Tuhan bersama keluarga panjenengan. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya aminkan, sebetulnya di bagian sini itu ada kata amin. Tapi sebelum saya aminkan, saya masih mau meminta waktu lagi untuk menjelaskan tentang rencana kegiatan bulan keluarga. Kira-kira kerso mboten? Kerso nggih? Jam 8. Mas ganti slide yang satunya, Mas. Oke, Bapak Ibu, bulan keluarga panitia sudah merancang 3 kegiatan besar. Kegiatan yang pertama, mungkin minggu kemarin sudah ada sosialisasi ya. Tapi saya mau menekankan terutama tentang ibadah intergenerasi. 3 kegiatan besar yang kemarin sudah dijelaskan, ada kegiatan harian, family gathering, terus ada ibadah intergenerasi. Kita akan mencoba melihat satu persatu. Kegiatan harian itu kita nanti akan diberikan brosur besok minggu. Diberi brosur seperti ini, per keluarga diberi brosur. Isinya yaitu tadi, pertama kegiatannya ada 3, terus berikutnya ada penjelasan-penjelasan yang akan kita lakukan. Terus di balik itu isinya kalender. Kalender bulan keluarga. Kalender bulan keluarga ini isinya adalah kegiatan-kegiatan. Misalnya memuji Tuhan. Terus misalnya tanggal 4 makan bersama. Itu sekeluarga. Terus misalnya masak bersama. Terus misalnya rumahku bersih dan rapi. Oh berarti resik-resik omah, bareng-bareng saumah gitu. Nah, walaupun sebetulnya bisa diijol-ijolke sesuai dengan kondisi dan waktu masing-masing. Nek ora iso dino iki ya berarti dino. Maksudnya ijolan. Misalnya begini. Contoh misalnya tanggal 10 itu doa bersama, lalu tanggal 5 itu masak bersama misalnya. Nah, kalau mau masak ketoke wektune iki angel karena sing siji selak mau mangkat kerja ngene, siji selak ngono. Wis berarti sing dina iki doa bersama sik we. Sing penting nanti dicentang. Berarti doa bersama sudah, terus nanti masak bersamanya baru yang tanggal itu ya gitu. Boleh ijol-ijolan begitu. Kenapa panitia membuat ini? Tadi di bagian yang awal tadi saya menyampaikan keluarga yang inklusi adalah bagaimana memaknai segala sesuatu dalam balutan cinta kasih. Artinya, setiap harinya itu selalu ada makna. Kita hidup di keluarga itu tidak hanya sekedar waton glundung, tapi ada makna yang kita hayati, yang kita syukuri. Kebersamaan keluarga. Nah, kalau sudah dilakukan selama 31 hari ini, harapannya bulan-bulan depannya ya didamel ki ya Mbak, gitu gawe dhewe. Tetapi kami menyadari bahwa panitia nggak bisa keliling mantau. Sehingga ya akhirnya kembali kepada keluarga kita masing-masing. Dilakukan itu sangat berguna untuk panjenengan, dene ora ya monggo gitu. Tetapi inilah upaya panitia menolong kita semua, termasuk keluarga-keluarganya panitia. Kita semua coba digawe, minimal belajarlah sesasi ki ora. Syukur-syukur sesasi berhasil, terus bulan depan gawe dhewe.
Sehingga setiap hari selalu ada makna yang kita hidupi. Nah, supaya lebih semarak, lebih rame, panjenengan boleh memfoto kegiatannya. Misalnya resik-resik di rumah, difoto, foto lagi, wah pakai gaya, lagi resik-resik gitu. Terus nanti dikirim di grup warga, benar menopo. Nanti ada penanggung jawab wilayah, kebetulan Bu Rumanti di wilayah 1, yang akan meneruskan foto-foto itu di grup panitia. Nanti akan ada reward kecil-kecilan, hadiah kecil-kecilan buat yang terpilih. Tapi sing mboten terpilih nggih ampun kuciwa. Kegiatan berikutnya adalah kegiatan family gathering fun. Bentuk kegiatannya ada jenis kegiatannya di dalam itu ada jalan sehat, ada lomba kecil-kecilan. Pokoknya bulan keluarga tahun ini temanya adalah kecil-kecilan. Tadi rewardnya kecil-kecilan, terus kegiatannya yuk kecil-kecilan, lombanya lomba kecil-kecilan gitu ya. Lomba menghias nasi goreng, menggambar bersama, kostum bersama gitu kan, lomba sederhana yang sebenarnya hanya untuk kebersamaan saja. Terus jalan sehat, diawali dengan jalan sehat, letaknya tempatnya di SMP Masehi Poncol. Jadi kumpulnya di situ jam 6. Nah, tahun lalu itu di Indonesia Kaya sing rawuh kathah Bapak Ibu. Saya tidak tahu apa karena kerentek kebersamaan atau mergono kulkase. Tahun lalu itu ada kulkas 1 pintu. Rencananya tahun ini 2 pintu. Jadi dibuka langsung metu. Karena 2 pintu ngarep buri. Ya, betul. Nah, panitia juga kepingin semarak itu tetap ada, maka panitia juga akan berusaha untuk menyediakan door prize. Apa temanya tadi? Kecil-kecilan. Door prize-nya ya door prize kecil-kecilan. Panjenengan ngersake door prize-nya napa sing gede? Kalau ada yang nyebut TV Pak, saya akan matur nuwun nggih pisungsunge ngono. Ya, dengan begitu Bapak Ibu maka panitia membuka kesempatan bagi panjenengan sedaya yang kersa menyampaikan donasinya untuk kegiatan ini, panitia akan menerimanya dengan syukur. Mau maringi dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang, kami terima semuanya. Karena toh itu nanti tidak untuk panitia, itu juga akan dibentukkan barang dan akan dibagikan bagi yang rawuh. Jadi akan didorpreskan. Nah itu yang ngersake, saya pengen persembahan sepeda, oh boleh. Saya mau kulkas 2 pintu tadi depan belakang, ya enggak apa-apa. Monggo diterima semuanya. Nah nanti kalau yang ngersake mau donasi, bisa menghubungi Bu Rumanti atau majelis wilayah, titip nggih Pak majelis wilayah nanti bisa dihubungi oleh warga. Ini yang penting, yang ketiga adalah ibadah intergenerasi. Ibadah intergenerasi itu Bapak Ibu, ibadah yang pertama-tama dilayani oleh jemaat lintas generasi, dari anak-anak sampai mbah-mbah, semuanya terlibat melayani. Terus dilayankan bagi jemaat lintas generasi dari anak-anak sampai mbah-mbah juga. Oleh karena itu maka ibadahnya harus dikemas sedemikian rupa supaya jemaat itu dari anak-anak sampai adiuswa merasakan terlayani dengan baik. Jemaat dari anak-anak sampai adiuswa mengalami melayani dengan baik. Oleh karena itu bentuk ibadahnya pasti berbeda dari yang biasanya, maka ampun kaget nggih, ibadahnya beda. Tur memang diperlukan kesediaan diri untuk merendahkan hati, ya menyadari yo iki sing ibadah ora ragu wong tuwa tok, tapi yo ana anak-anak. Jadi misalnya engko ana lagu sekolah minggune, ada narasi yang lebih cair kepada anak-anak. Adik-adik selamat pagi, kan kayak mulang sekolah minggu tuh niku. Ya mari kita belajar untuk menyadari yo iki tetap ibadah. Ibadah intergenerasi, ibadah bersama-sama. Demikian pula nanti para pelayannya, liturgosnya juga akan menyadari iki yang sedang saya hadapi ini jemaat yang ada anak-anak, remaja, pemuda sampai mbah-mbah. Jadi bagaimana
narasi sudah dipersiapkan sedemikian rupa, ya caranya supaya tetap bisa cair, lebih ada interaksi misalnya begitu. Nah, pengkhotbahnya juga demikian. Termasuk mungkin dimungkinkan kalau misalnya pengkhotbah itu barangkali akan turun dari mimbar, karena itu hanya sebagai metode penyampaian firman Tuhannya. Yang penting adalah yang disampaikan kebenaran firman Tuhan, bukan ketika turun dari mimbar terus ngawur gitu. Tetapi yang disampaikan adalah kebenaran. Sangat dimungkinkan, tetapi nggak pasti, ya belum tentu juga gitu. Sangat dimungkinkan akan terjadi begitu. Nah, itu ibadah generasi. Khusus minggu kedua, sebetulnya kemarin sempat terpikir, wah ini bahasa Jawa kok bahasa Indonesia ya. Kan ono anak-anak juga. Ya wes kanu narasine Indonesia, lagune Jawa. Wah, rasa ngono nek Indonesia wae, nek Jawa wae. Ya wes, karena kemarin kita HUT juga sedang menggumuli tentang bahasa Jawa untuk anak-anak, kita latih mereka. Carane piye? Bahasa Jawanya adalah bahasa Jawa yang lebih mudah untuk bisa diterima. Jadi sudah dipersiapkan dengan luar biasa. Panitia bekerja sama, dibantu Pak Sabto, dibantu dengan yang lain untuk bagaimana kalimat-kalimatnya lebih cair. Misalnya, yang paling gampang nyontoni iki nek pisungsung nggih Pak nggih. Para sederek kinasih, kita sami badhe ngempalaken pisungsung ingkang kalandhesan Sabto pangandikanipun Gusti iki. Tek. Bocah-bocah mau saka omah wis dadi sangoni duit karo bapak ibu to. Yo saiki dicepake. Bar iki dipisungsungke ya, dicemplungke kantong sing biru karo abang. Mekaten ugi yang kakung, yang putri pasamuan sedaya, kita sami badhe ngempalaken pisungsung. Sareng-sareng pisungsung kita kempalaken saringan kanthi ngerepekaken kidung iki. Jadi sing simbah-simbah, yang kakung, yang putri, bapak ibu dewasa juga tetap diperhatikan, anak-anak juga tetap diperhatikan, diajari kabeh. Oleh karena itu, karena ibadahnya bareng-bareng, maka tadi tema-temanya berbeda. Kalau panjenengan memperhatikan di bahan ini, halaman berapa ya? Coba misalnya ibadah minggu pertama, temanya adalah keluarga dipanggil ikut serta menyatakan pekerjaan Allah. Minggu kedua, berjuang di tengah rasa tertekan dan gelisah. Ini misalnya kan ngerti ora iki, ono angel ta niku. Sing tak nggih contoh ya anakku dhewe. Nah, ini kan enggak mudah gitu ya. Maka tadi kita ganti dengan tema yang lebih sederhana, kamu berharga. Katekno lan rungokno. Gitu. Terus apa meneh mau sing ketiga? Ada yang ingat gak? Ketiga, minggu ketiga itu memberi dan menerima dengan tulus. Memberi, menerima itu kan sesuatu sing sehari-hari banget gitu. Terus berjuanglah dan saling mendukung. Nah, itu kira-kira kegiatan bulan keluarga yang bisa kita ikuti bersama, atau mestinya kita ikuti bersama supaya kita lebih menghayati tema supaya kamu saling mengasihi. Terakhir, panitia bulan keluarga ada lagu theme song. Lagu ini diciptakan oleh ketua panitianya, namanya Mas Dani Krisubanu. Beliau memang kami minta panitia itu, pokoknya Pak Ketua kudu gawe dhewe ngaten nggih Bu nggih. Ojo njikuk lagune wong, pokoknya Pak Ketua kudu gawe dhewe. Lah akhirnya membuat sendiri lagu theme song ini, nanti akan di-share di grup warga. Ya namanya lagu baru mesti ora gampang, tapi tidak apa-apa disetel buat rengeng-rengeng dulu. Nanti pada ibadah minggu keempat tanggal 27 itu akan dinyanyikan sebagai lagu penutup. Nah, demikian Bapak Ibu, saya sudah meminta waktu panjang sekali, tadi sudah sampai jam 8, ternyata tambah 15 menit. Jadi saya sudah bicara panjang kali lebar kali tinggi.